Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar mengartikan atau menerjemahkan, mengi'rabkan kitab Matnul Kharidatil Bahiyah fi Ilmi Tauhid karangan Imam Ahmad bin Muhammad Ad-Dardir rahimahullahu taala. Kita sudah sampai di bait ke berapa ya? Lebih kurang 20 lah. Bacaan kedua. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa zitu samma sifatan nafsiyah summa taliha khamsatun salbiyah. Wazi dan bermula ini sifat wujud. Itu tusamma dinamakan akan dianya ini sifatan nafsiyah, akan sifat yang nafsi. Summa taliha, tali fi'il mudhari', kemudian mengiringi akan ini sifat nafsiyah khamsatun salbiyah oleh 5 sifat salbi. Jadi sifat pertama, sifat wujud namanya sifat nafsi, sifat yang menunjukkan kepada diri zat. Sesudah wujud ada 5 lagi sifat disebut dengan sifat salbiyah. Arti salbiyah menafikan pada Allah hal-hal yang tidak layak pada Allah, disebut sifat salbi. Wahyal qidamu bidzati fa'lam wahyal qidam bidzati fa'lam wal baqa qiyamuhu binafsihi niltat tuqa. Wahya kita baca dengan sukun ha karena untuk ngepas syair ini bait. Wahya artinya wahya dan dianya 5 sifat salbi. Itu yang pertama qidam bizzat, qidam zat Allah. Fa'lam maka ketahui olehmu. Wal baqa, ini baqa juga tadinya mamdudah ada hamzah, wal baqa'u cuma dibuang hamzahnya karena dalam syair jadi wal baqa. Dan dianya 5 yang salbiyah itu qidam dan baqa, dan ini ada huruf ataf yang dibuang wa qiyamuhu, dan berdirinya Allah dengan sendirinya. Artinya berdiri Allah dengan sendirinya. La yahtaju ila muhdis wala ila mahal. Allah enggak butuh kepada tempat, Allah enggak butuh kepada orang, kepada siapapun yang menjadikannya. Niltat tuqa. Jadi nilta ini jawab fa'lam. Ketahui olehmu, nilta niscaya engkau mendapati akan ketakwaan. Jadi yang penting dianya 5 sifat salbi itu qidam dan baqa dan qiyamuhu binafsih. Fa'lam ketahui olehmu niscaya engkau akan mendapatkan akan ketakwaan. Takhalufun ini juga ada huruf atafnya, wa takhalufun lil ghairi, dan itu berbedanya Allah bagi yang lain. Wahdaniyatun dan esanya Allah fi zati pada zatnya, au sifatihil aliyah atau esanya Allah pada sifat-sifatnya yang tinggi, wal fi'li dan esanya Allah pada perbuatan. Ini bersambung-sambung baitnya. Takhalufun lil ghairi wahdaniyah fi dzati aw sifatihil aliyah wal fi'li fat ta'siru laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Jadi bait ini masih terikat semua. Dianya sifat salbi itu qidam dan baqa dan qiyamuhu binafsi dan berbeda bagi selain dan esa. Ya, udah 5 ini sifat salbi namanya. Esa pada zat dan esa pada sifatnya yang aliyah yang tinggi dan esa pada perbuatan. Ya. Fat ta'siru laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Maka bermula taksir, memberi bekas atau mengadakan sesuatu, itu tidak ada ia kecuali bagi yang maha esa lagi yang maha perkasa. Jalla mulia ianya Allah, wa ala dan tinggi ianya Allah. Jadi maksudnya begini, ini fat ta'sir, kenapa beliau menyatakan fat ta'sir? Ini berkaitan dengan esanya Allah pada perbuatan. Arti esanya Allah pada perbuatan, Allah yang menciptakan segalanya. Allah menciptakan segalanya.
kam munfasil. Kalau kam mutasil nggak ternafi. Artinya Allah banyak perbuatan. Maksudnya di sini esa pada perbuatan hanya Allah yang berbuat. Segala sesuatu yang terjadi di alam raya perbuatan Allah. Wa ta'siru laisa. Maka bermula taksir, bekas atau menciptakan sesuatu itu tidak ada ya kecuali bagi yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa, Jalla wa Ala. Itu maksudnya. Kemudian wa may yaqul bit tab'i au bil illah fadzaka kufrun inda ahlil millah. Dan bermula siman yang berkata ianya siman. Bermula siman itu yang berkata ia dengan tabiat atau dengan illah, niscaya fadzaka jawab man isim syarat. Maka bermula demikian si kail itu kufrun, dianggap kafir inda ahlil millah, di sisi ahli agama Islam. Nah, bermula siapapun itu yang berkata ia dengan tabiat. Ada juga orang-orang menyatakan bahwa sesuatu itu terpengaruh dengan tabiatnya. Misalkan api membakar dengan tabiatnya, nggak ada ikut campur Allah. Atau barang siapa yang menyatakan sesuatu dia terpengaruh dengan ilatnya. Jadi ilatnya seperti begini, misalkan bergeraknya cincin di tangan karena tangan digerakkan. Jadi berarti terjadi gerak cincin karena gerak tangan. Itu ilat. Jadi kalau ilat itu pasti terjadi kalau ada maklul. Tapi kalau tabiat tadi nggak mesti. Api kalau menyentuh sesuatu dia membakar, ada syaratnya ketika sesuatu itu tidak basah misalkan. Ketika api menyentuh sesuatu yang kering dia membakar. Itu secara tabiat. Tapi kalau ilat itu nggak perlu kepada syarat-syarat yang lain. Bergeraknya cincin karena bergeraknya tangan. Nah, orang-orang yang menyatakan seperti itu, nggak ada ikut campur Allah. Bermula siman yang berkata ia dengan tabiat atau dengan illah, maka bermula demikian siman yang berkata itu kufur, dianggap kafir di sisi ahli agama Islam. Wa may yaqul bi quwwatil muda'ah fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Wa may yaqul bil quwwatil muda'ati. Dan bermula siman itu yang berkata ia dengan kekuatan yang dititipkan akan dianya kekuatan. Nisya maka bermula demikian siman itu bid'iyun, ahli bid'ah, fala taltafit. Maka janganlah engkau memperdulikannya. Jadi taltafit majzum asalnya. Jadi faltafiti biar pas bitnya. Adapun orang-orang yang berkata iya, semua itu mempengaruhi dengan kekuatan yang dititipkan oleh Allah. Misalkan api membakar karena Allah memang menciptakan api, dititipkan kekuatan untuk bisa membakar. Pisau bisa memotong karena dalam pisau Allah titipkan kekuatan tajam. Orang-orang yang berkata iya dengan kekuatan yang dititipkan, maka demikian itu dianggap ahli bid'ah juga. Fala taltafiti, jangan engkau peduli, jangan engkau dengarkan kepada dia. Nah, jadi keyakinan ahli sunnah wal jamaah semuanya terjadi memang karena Allah yang menciptakannya, bukan karena kekuatan yang Allah titipkan. Jadi kalau karena kekuatan yang Allah titipkan, nanti berarti sesuatu itu tidak butuh kepada Allah lagi. Allah menitipkan tajam pada pisau. Jadi seolah-olah pisau itu nggak butuh kepada siapapun. Dia bebas sendiri untuk memotong apapun dengan tajamnya. Laulam yakun mutasifan biha lazima. Ini lazima asalnya cuma ngepas syair. Laulam yakun mutasifan biha lazim hudusuhu wa huwa muhalun fastaqim. Jadi kalau tidak ada ianya Allah itu yang bersifat biha dengannya sifat salbiyah tadi. Jadi kalau tidak ada ianya Allah itu yang bersifat dengannya sifat salbiyah tadi, lazima hudusuhu, lazimlah oleh baharunya Allah. Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat salbi, enggak kidam, enggak baqa, enggak mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu bi nafsi wa daniyah. Lazimlah oleh baharunya Allah. Allah berarti baharu dong. Kalau bukan kidam kan hudus. Wa huwa muhalun, wa huwa dianya hudusnya alam itu mustahil. Fastaqim, maka istiqomahlah kamu. Nah, ini i'rabnya zahir nih. Laulam yakun, jikalau tidak ada ianya Allah, dhamir mustatir di dalam yakun ini kembali ke Allah. Jikalau tidak ada ianya Allah itu yang bersifat dengannya sifat salbi, lazima, jawab lau, lazimlah oleh hudusnya Allah, wahwa dianya hudus Allah itu mustahil, fastaqim, maka istiqomahlah kamu. Kenapa hudus Allah mustahil? Li'annahu yufdi ila tasalsuli
wad-dauri wa huwal mustahilul munjali. Karenanya hudus. Kenapa hudus mustahil? Karena sesungguhnya hudus, damir kembali ke hudus. Karena sesungguhnya baharunya Allah, hudusnya Allah itu yufdi, membawaki ianya hudus kepada tasalsul. Tasalsul bersambung-sambung tanpa akhir. Kalau Allah hudus, kita bertanya siapa yang menciptakan Allah? Siapa yang menciptakan Allah? Siapa tanpa akhir. Jadi tasalsul itu bersambung-sambung, nggak ada akhirnya. Karena sesungguhnya hudus itu membawaki ia kepada tasalsul dan kepada dur. Dur itu berputar-putar. Siapa yang menciptakan Allah? Diciptakan oleh Tuhan B. Tuhan B siapa yang diciptakan oleh Tuhan C? Tuhan C diciptakan oleh Tuhan A lagi. Jadi berputar-putar, nggak ada akhirnya. Jadi baik tasalsul dan dur ini mustahil. Wahwal mustahilul munjali, dan dianya tasalsul dan dur itu mustahil yang terang. Ya, mustahil. Ketika dijelaskan nanti oleh para ulama, kita akan paham memang itu mustahil. Kalau dur itu berarti menciptakan diri sendiri. Kalau tasalsul bersambung-sambung, nggak ada akhirnya. Fahwal jalilu wal jamilu wal wali wat tahirul quddus war rabbul ali. Maka berkesimpulanlah, maka bermula dianya Allah itu yang jalil. Arti yang jalil itu azim, Allah itu yang maha agung. Wal jamil, Allah itu maha indah. Arti jamil ini kamil, Allah sempurna, bersih dari segala sifat kekurangan. Kemudian wal wali, dan Allah itu wali. Arti wali itu malikul amri atau malikul khalaik, yang memiliki, pemilik segala makhluk. Pemilik segala makhluk atau pengurus segala makhluk, banyak arti wali. Jadi kita artikan di sini bahwa maka bermula darinya Allah itu yang jalil, yang agung, wal jamil, lagi indah, sempurna, jauh dari kekurangan, wal wali, pengurus segala urusan, wat tahir, dianya Allah itu yang suci, al quddus juga maha suci, war rabbu, rabbu berarti malik, mudabbir arti rabbu, pemilik, pengurus seluruh alam semesta, wal aliyu, dan Allah itu yang maha tinggi. Jadi ada huruf ataf di sini, war rabbul wal ali. Munazzahun anil hululi wal jihah. Dianya Allah itu munazzah, bersih, anil hululi, dari bertempat. Allah tidak bertempat pada benda, Allah tidak tinggal di dalam tubuh manusia. Itu maksudnya munazzahun anil hulul, Allah bersih dari bertempat. Wal jihad, Allah bersih dari arah. Allah nggak bisa ditunjuk di arah mana. Munazzahun anil hululi wal jihah wal ittisali wal ittisalil infisali was safah. Dianya Allah itu bersih dari bertempat, dari arah, dan dari bersambung. Allah tidak bersambung dengan makhluk. Wal infisal, Allah bersih dari berpisah. Allah juga tidak berpisah dengan manusia, dengan apapun. Allah tidak bersambung dan tidak berpisah. Ini susah kita pahami karena memang Allah bukan benda, tidak bersambung sekaligus tidak berpisah, bersih dari bertempat, dari arah, dari bersambung dan berpisah. Berarti Allah tidak bersambung, tidak berpisah. Wasafah, dan bersih dari safah. Arti safah ini bodoh, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, namanya safah. Allah bersih dari safah, Allah tidak bodoh. Kemudian summal ma'ani sab'atun lirra'i. Ya, ini lain lagi. Tadi udah sifat nafsiyah, wujud. Kemudian 5 sesudah wujud namanya sifat salbi. Sekarang menuju kepada sifat ma'ani. Summal ma'ani sab'atun lirra'i ay ilmuhul muhitu bil asya'i. Kemudian bermula segala ma'ani itu 7. Lirra'i bagi orang yang nadir, bagi orang yang berpikir, au artinya muta'ammil. Kemudian bermula sifat ma'ani itu ada 7 bagi orang yang mau berpikir. Lirra'i arti dasarnya melihat, memiliki pandangan, berpikir. Artinya yang mana itu 7 sifat ma'ani? Ilmuhul muhit, ilmunya Allah yang meliputi ianya ilmu, bil asya, dengan segala perkara. Atau ini kita takdirkan mubtada. Dianya sifat ma'ani itu yang pertama ilmunya Allah yang meliputi ianya ilmu dengan segala perkara.
Artinya sifat ma'ani ada 7. Yang pertama ilmu. Allah memiliki ilmu yang mengetahui segalanya. Hayatuhu wa qudratun iradah wa kullu syai'in kainen aradah. Wa hayatuhu ada huruf ataf yang mahdhuf, wa hayatuhu, dan bermula yang kedua itu hayahnya Allah. Allah itu hidup. Wa qudratun, dan kudrahnya Allah. Jadi ilmu, hayah, kudrah, iradatun ada huruf ataf mahdhuf, wa iradatun, dan iradah. Ilmu, hayah, kudrah, iradah ada 4. Wa kullu syai'in kainen aradah, dan bermula segala sesuatu yang ada itu arada, menghendakinya Allah akannya segala sesuatu. Apapun yang terjadi Allah menghendakinya. Enggak ada apapun yang terjadi di bumi ini tanpa kehendak Allah. Semuanya ada kehendak Allah. Jadi baru berapa ini sifat ma'ani? Sifat ma'ani harus ada 7, coba kita hitung. Yang pertama ilmu, yang kedua hayah, yang ketiga kudrah, yang 4 iradah. Berarti baru 4, ada 3 lagi yang akan dijelaskan ke depan ya, sama, basar, dan kalam nanti. Nah, ini dulu berarti. Kemudian hayahnya Allah, kudrah dan iradah, dan bermula segala sesuatu yang ada ia itu menghendaki Allah akan sesuatu. Semua yang terjadi Allah kehendaki, nggak mungkin terjadi tanpa kehendak Allah. Wa iyakun bididdihi kad amara. Sekalipun ada ianya Allah dengan lawannya kulli syai'. Sekalipun ada ianya Allah dengan lawannya segala sesuatu, itu sungguh memerintahkan ianya Allah. Alif itla fal qasdu ghairul amri, maka bermula maksud itu. Jadi fal qasdu maksudnya ini iradah, maka bermula kasad, bermula iradah itu ghairul amri, bukan perintah. Fatrahil mira, maka buang olehmu akan jidal. Mira ini jidal, berdebat. Jadi maksudnya begini. Jika ada ianya Allah dengan lawannya perkara itu sungguh memerintahkan ianya Allah. Kadang Allah memerintahkan sesuatu yang tidak dikehendaki. Allah memerintahkan Abu Lahab untuk beriman, tetapi karena keimanan Abu Lahab tidak dikehendaki oleh Allah, maka tidak terjadi. Dan jika ada ianya Allah dengan lawannya segala sesuatu itu sungguh memerintahkan ya, maka bermula maksud, bermula iradah, itu bukan perintah. Jadi iradah, antara iradah dan perintah beda-beda, 2 hal yang berbeda. Fatrahil mirah, maka buang olehmu akan perdebatan. Faqad alimta arba'an aqsaman, maka sungguh engkau telah tahu akan 4 pembagian fil kainat, dalam segala makhluk-makhluk. Fahfadil maqama, maka jaga olehmu akan maqam. Alif itla ini fahfadil maqama, jaga olehmu akan maqam. Jadi di sini begini maksudnya. Faqad alimta, maka sungguh engkau telah mengetahui akan 4 aksam. Jadi 4 aksam yang berkaitan dengan iradah Allah. Ada 4 macam yang berkaitan dengan iradah dan perintah. Ada 4. Nah di sini nggak dijelaskan 4-nya. 4-nya maksudnya begini. Ada sesuatu Allah perintahkan, Allah kehendaki. Ya ini agak rumit di sini. Maka bermula kasat itu bukan perintah. Maksud bermula kasat, iradah itu bukan perintah. Antara perintah dan iradah ini ada 4 hal. Ini maksud beliau, faqad alimta, maka sungguh engkau telah tahu akan 4 pembagian dalam kainat. Fahfadil maqam, maka jaga olehmu akan makam. Jadi maksudnya begini, ada yang Allah perintah, Allah kehendak, seperti imannya orang yang beriman. Orang beriman, diperintahkan oleh Allah untuk beriman, dan dikehendaki keimanannya, maka terjadi. Ada yang kedua, Allah tidak perintah dan tidak Allah kehendaki. Seperti orang yang beriman, tidak diperintah untuk kafir, maka dan tidak dikehendaki kekafirannya, maka tidak terjadi. Jadi orang beriman tidak diperintah untuk kafir dan tidak dikehendaki kekafirannya, maka dia tetap beriman. Yang satu diperintah dikehendaki, yang kedua tidak diperintah tidak dikehendaki, yang ketiga diperintah tapi tidak dikehendaki. Diperintah tidak dikehendaki, tidak iradah. Abu Lahab diperintahkan untuk beriman, diperintah,
tidak dikehendaki untuk keimanannya, maka tidak terjadi imannya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini diperintah tidak dikehendaki, kemudian diperintah tidak dikehendaki. Nah, kemudian ada juga dikehendaki tapi tidak diperintah. Dikehendaki tidak diperintah. Dikehendaki tidak diperintah. Dikehendaki tidak diperintah. Tidak diperintah Abu Lahab untuk kafir, tapi dikehendaki Abu Lahab untuk kafir, maka terjadi kekafirannya. Nah, ini maksudnya 4 hal, 4 aksam. Nah, itu hubungan antara iradah dan amar Tuhan, antara perintah Tuhan. Kemudian kalamuhu wasam'u wal ibsaru fahwal ilahul fa'ilul mukhtaru. Nah, ini ataf lagi. Dan dianya sifat ma'ani itu kalamuhu, kalamnya Allah yang kelima. Wasam'u dan samanya Allah. Wal ibsar dan melihatnya Allah. Nah, udah pas 7. Berarti 7 sifat ma'ani. Fahwal ilah, maka dianya Allah itulah Tuhan. Al-fa'ilu yang memperbuat, al-mukhtaru lagi bebas dalam berbuat. Nah, itulah Allah yang memiliki sifat wujud, sifat wujudiyah, sifat salbiyah, dan sifat ma'ani. Tinggal sifat ma'nawiyah. Tapi ini beliau sebelum membahas sifat ma'nawiyah, beliau membahas dulu tentang ta'alluq. Artinya ada sifat yang ada ta'alluqnya, ada sifat yang enggak ada ta'alluqnya. Wa wajibun ta'liqu dzis sifati hatman dawaman ma'adal hayati. Bermula yang wajiblah oleh ta'alluq. Ini kita jadikan mubtada, fa'il, sadda, masadda, khabar. Dan bermula yang wajiblah oleh ta'alluq ini sifat. Hatman dawaman akan ta'alluq yang wajib, yang abadi, ma'adal hayah selain hidup. Nah, jadi sifat ma'ani tadi ada yang ada ta'alluqnya, ada yang enggak ada ta'alluq. Maksud ta'alluq ketika sifat itu berada pada zat, dia menghendaki ada sesuatu tambahan. Seperti Allah bersifat dengan sifat ilmu. Karena Allah memiliki sifat ilmu berarti menghendaki ada sesuatu yang Allah ketahui. Allah memiliki sifat kudrah. Berarti kudrah itu menghendaki adanya makduran. Sesuatu yang disanggupi oleh Allah, itu namanya ta'alluq. Nah, bermula wajiblah oleh ta'alluq ini sifat. Akan ta'alluq yang wajib lagi yang abadi, ma'adal hayah selain hayah. Dari 7 sifat ma'ani. Ya, kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. 7. Semua ada ta'alluqnya kecuali hayah. Hayah enggak ada ta'alluq. Fal ilmu jazman wal kalamu sami ta'allaqa bisairil aksami. Maka bermula ilmu. Ya. Jadi jazman ini maf'ul muqaddam bagi ta'allaqa. Duluan maf'ul. Maka bermula ilmu dan kalam yang tinggi itu ta'allaqa. Itu ta'alluq keduanya akan ta'alluq yang jazam. Rada aneh susunannya. Maka bermula ilmu dan kalam yang tinggi itu ta'alluq keduanya, ilmu dan kalam, akan ta'alluq yang jazam. Majzuman maksudnya bisa iril aksami, dengan segala macam aksam. Maksud segala macam aksam hukum akal. Aksam yang 3 ada mustahil, ada wajib, ada yang harus. Jadi sini maksudnya ilmu Allah, kalam Allah itu terhubung dengan yang wajib, yang mustahil, dan yang harus. Artinya Allah mengetahui yang wajib, mengetahui yang mustahil, mengetahui yang harus. Allah juga berbicara tentang yang wajib, tentang yang mustahil, tentang yang harus. Ya. Wa qudratun iradatun ta'allaqa bil mumkinati kulliha akhadtuqa. Dan bermula kudrah dan iradah itu ta'allaqa, ta'alluq keduanya. Kudrah mubtada, iradah ataf kepada kudrah. Jadi musawwiqnya karena ataf nakirah kepada nakirah jadi musawwiq. Dan bermula kudrah dan iradah Allah itu ta'alluq keduanya dengan segala yang mungkin, kulliha seluruhnya yang mungkin. Akhadtuqa, wahai saudaraku yang bertakwa. Jadi akha ini ada huruf nida yang mahdhuf, ya akhadtuqa. Kemudian dia dimudhafkan kepada ya mutakalim yang sudah dirubah menjadi alif. Kudrah Allah, iradah Allah, semuanya terhubung dengan segala yang mungkin.
Artinya Allah mampu melakukan segala yang mungkin, Allah berkehendak terhadap segala yang mungkin. Kudrah dan iradah Allah tidak takluk dengan yang mustahil. Yang mustahil nggak nyangkut kudrah. Misalnya kita bertanya, mampu nggak Allah menciptakan Tuhan satu lagi? Nah, kan adanya Tuhan lain selain Allah kan mustahil. Jadi nggak takluk kudrah Allah, nggak bisa ditanya itu. Nggak bisa ditanya. Jadi kudrah Allah tidak terikat dengan yang mustahil. Tapi kudrah dan iradah Allah takluk keduanya, ini alif tasniyah. Dan bermula kudrah dan iradah itu takluk keduanya dengan segala yang mungkin. Kulliha taukid akhad tuqa, wahai saudaraku yang bertakwa. Udah 25 menit ya. Dikit lagi, wajizim bi anna sam'ahu wal basara ta'allaqa bi kulli maujidin yura. Jazamkan olehmu, yakin olehmu bahwa sungguh samanya Allah, wal basar dan basarnya Allah, alif itlaq. Jazam olehmu dengan bahwa sungguh samanya Allah dan basarnya Allah itu ta'allaqa, itu ta'alluq keduanya bi kulli maujidin dengan segala maujud yang dilihatkan akan dianya yang maujud. Jadi Allah mendengar segala yang maujud, Allah melihat segala yang maujud. Kalau yang ma'dum yang nggak bisa dilihat. Wa kulluha kadimatun bidzati, dan bermula seluruhnya sifat. Nah, sifat ma'ani itu kadim dengan zat. Arti kadim dengan zat, semua sifat ma'ani tadi tidak bisa terlepas dari zat. Jadi zat Allah selalu kudrah, iradah, ilmu, hayyah, sama, basar ini. Bermula seluruh sifatnya Allah itu qadimatun, itu kadim dengan zat tidak terlepas dari zat. Li'annaha laysat bighairi zat, karena sungguhnya sifat ma'ani itu tidak ada ya dengan selain zat. Kudrah itu mesti berada pada zat, sama juga mesti ada pada zat. Enggak mungkin sifat bertempat bukan pada zat. Nah, dikit lagi biar nyambung. Summal kalamu laisa bil hurufi wa laisa bit tartibi kal ma'lufi. Kemudian bermula kalam itu tidak ada ya dengan huruf. Kalam Allah tidak pakai huruf. Wa laisa bit tartib, tidak ada ianya kalam Allah dengan tartib. Maksud tartib enggak ada awal, enggak ada akhir. Kal ma'luf seperti yang biasa, seperti kalam manusia, bukan. Kalam Allah bukan seperti kalam manusia. Kalam manusia ada huruf, ada suara, ada awal, ada akhir. Nah, tapi kalam Allah enggak pakai huruf, enggak pakai tartib, enggak pakai suara, bukan seperti yang ma'luf, yang biasa. Nah, berarti ini titik dulu di sini. Ini wa yastahilu. Tapi masih nyambung ini. Mustahil lah ma, lawan ma yang dahulu ya. Tapi enggak apa-apa sampai di sini, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.